Dan pada pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan kloroquine. Kloroquine ini sudah digunakan dan banyak pasien COVID-19 yang sembuh dan membaik. Sebenarnya saat ini belum ada kepastian yang benar bahwasanya kloroquine ini memang benar-benar bisa menyembuhkan COVID-19. Nama saya Taiful Mahmud, saya sekarang mengajar di Oregon State University College of Pharmacy. Ya, Prof. Taiful, saat ini sedang ramai obat anti malaria yang direkomendasikan sebagai obat untuk COVID-19. Sebenarnya kloroquine dan hidrokloroquine ini jenis obat apa dan mengapa digunakan untuk terapi COVID-19? Tentunya saat ini karena memang nggak ada obat untuk COVID-19, jadi ya semua dicoba aja gitu. Mencoba obat-obatan yang ada saat ini yang kira-kira bisa ada kemungkinan untuk menyembuhkan COVID-19 infection. Nah itu dicoba. Tapi kalau obat baru itu, apalagi yang banyak belakangan ini kita lihat laporan-laporan tentang penemuan obat baru yang bisa menyembuhkan COVID, kemungkinan bisa menyembuhkan COVID-19, tapi hanya dilakukan secara in silico misalnya melalui modeling. Wah itu masih panjang kan. Jadi sebenarnya kloroquine ini untuk penyembuhan atau pengobatan, Prof? Sebenarnya saat ini belum ada kepastian yang benar bahwasanya kloroquine ini memang benar-benar bisa menyembuhkan COVID-19. Laporan-laporan itu sebenarnya belakangan ada sekali saya lihat juga justru dari Cina juga mengatakan bahwasanya kloroquine tidak ada bedanya dengan pengobatan yang lain. Memang bisa kita prediksi bakal banyak laporan-laporan atau klaim-klaim seperti ini. Memang Trump nge-push benar ya tentang kloroquine dan hydroxychloroquine. Baru-baru belakangan ini kan FDA meng-approve untuk melakukan clinical trial. Tapi datanya sih belum ada, belum muncul. Jadi bottom line sampai hari ini sebenarnya belum ada obat yang di-approve untuk digunakan untuk mengobati COVID-19 infection. Nah, selain kloroquine, ada Avigan dan Tamiflu yang rencananya juga digunakan di Indonesia. Bagaimana dengan kedua obat itu, Prof? Jadi Avigan itu kan Avigan dari Fujifilm ya, dari Jepang. Itu sebenarnya kan didevelop untuk influenza dan juga digunakan untuk virus-virus yang lain. Jadi menurut laporan sih memang ada manfaatnya, terutama studi di Cina itu ada manfaatnya. Tapi tetap juga jadi masih tahap penelitian awal. Jadi belum ada studi yang benar-benar dilakukan dengan memenuhi standar lah seperti ini, menggunakan placebo dan melihat efek-efek lain lagi. Jadi barangkali ya masih menjadi perdebatan juga. Tamiflu sih benar, itu memang menghambat perkembangan daripada virus tadi. Itu juga kalau digunakan cepat, artinya dalam waktu 48 jam setelah simptomnya keluar, kita harus mulai itu Tamiflu. Kalau udah terlambat itu sudah kurang efektif. Prof, Anda menyebutkan bahwa Tamiflu idealnya diberikan pada fase awal ketika pasien diketahui positif COVID-19. Bagaimana jika pendeteksian terhadap pasien ini terlambat, Prof? Ya, jadi COVID ini sebenarnya agak berbeda ya. COVID ini sebenarnya kan membutuhkan waktu inkubasinya ini agak panjang. Jadi sejak kena COVID sampai benar-benar kita melihat efeknya itu memang agak panjang. Jadi barangkali banyak waktu udah ketahuan itu udah agak terlambat barangkali. Untuk Tamiflu sendiri saya kira masih apakah benar-benar efektif atau enggak itu masih belum jelas sampai saat ini saya kira. Ketika obat-obatan itu direkomendasikan, sebenarnya apa yang menjadi landasannya, Prof? Jadi kan itu berdasarkan empirical study ya, atau misalnya berdasarkan pengetahuan. Obat itu sendiri kan didesain untuk sebagai antivirus, misalnya sebagai macam Avigan untuk influenza dan juga digunakan untuk
virus-virus yang lain. Memang tidak ada obat khusus untuk COVID-19 ya, tapi tentunya sampel studinya itu sangat kecil sekali, atau menyimpulkan bahwasanya obat-obat tadi itu memang efektif. Jadi langkah apa yang paling efektif dan harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, Prof? Satu hal yang saya kira sangat menarik itu sebenarnya pengalaman di Korea Selatan. Mereka mengerti bahwasanya kalau ketika ada wabah seperti ini, untuk mencari obat untuk mengobati pasien itu hampir tidak mungkin, apalagi obat baru ya. Jadi yang saya lihat menarik itu Korea Selatan, mereka lebih memfokuskan ke bidang testing atau diagnosanya itu. Itu salah satunya. Yang kedua, sudah diketahui bahwasanya penularan ini antar manusia ya. Jadi makin cepat kita buat physical distancing antar manusia itu ya lebih mengurangi kemungkinan virus ini tersebar. Sepanjang ada riset yang menyatakan berhasil dan di dalam pedoman internasional juga direkomendasikan, tentu obat itu masih ada tempatnya untuk dapat digunakan. Menginformasikan salah, kemudian 2 hari 3 hari kemudian ngomong, wah maaf saya salah. Wah, dampaknya udah luar biasa.